Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, para dermawan orang baik dimanapun Anda berada, kita akan membahas berkaitan dengan keutamaan sabar atas penyakit yang kita dapatkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita paham secara bersama sesungguhnya sakit adalah salah satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya yang beriman kepada Allah. Maka dalam ujian itu terkandung peluang besar untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah termasuk sakit ketika mereka mendapatinya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-153, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, memohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Dengan konsep apa? Sabar disertai dengan melaksanakan ibadah salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan kemudian Allah pertegas lagi pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-55. Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, berupa kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kemudian buah-buahan. Tapi Allah tegaskan kembali, sampaikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang selalu senantiasa mengedepankan kesabaran terhadap musibah yang Allah berikan kepada diri mereka, terhadap ujian yang Allah hadirkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menginformasikan kepada kita berkaitan dengan keutamaan sabar seseorang dalam menghadapi sakit yang Allah berikan. Di antaranya, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adad wala ghammin hatta syauqati yusaquha illa kafarallahu bihi min khatayahu. Ditegaskan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu kelelahan, tertimpa suatu penyakit, tertimpa suatu kesusahan, tertimpa suatu kesedihan, bahkan gangguan atau kesempitan yang ada pada dirinya. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahkan duri yang menusuk dirinya. Kalau dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa yang ada pada dirinya dengan hal-hal tersebut ketika dia menghadapinya dengan potensi sabar yang ada pada dirinya. Maka poin penting yang bisa kita ambil dari kesabaran dalam menghadapi sakit yang Allah berikan kepada diri kita, yang pertama, sadarkan diri kita bahwa sesungguhnya penyakit adalah merupakan ujian dari Allah, bukan tanda kebencian, melainkan hal tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya kembali dekat dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar adalah jalan untuk meraih
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang baru saja kita dengarkan di atas, menjelaskan kepada kita sesungguhnya sabar menjadi kunci hadirnya pertolongan Allah kepada setiap hamba yang Allah berikan ujian untuk diri mereka. Yang ketiga, sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa masa lalu kita yang telah kita lakukan. Ya, sebab setiap rasa sakit dan penderitaan yang dialami seseorang ketika dia diberikan musibah, ujian, sakit, menjadi penggugur dosa sesuai dengan penjelasan hadis sahih yang kita dengarkan. Lalu yang keempat, pahala tanpa batas Allah berikan kepada mereka yang mengedepankan kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal orang yang selalu senantiasa mengedepankan kesabaran. Bahkan ganjaran sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas Allah berikan. Di dalam Quran surat Al-Zumar ayat ke-10 telah nampak penjelasan yang sangat detail kepada diri kita. Lalu yang kelima, penyakit bukan tanda Allah murka. Ini harus kita ingat, penyakit bukan tanda Allah murka. Bahkan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu juga pernah mengalami penyakit berat. Kita ingat kisah Nabi Ayyub alaihi salam, sampai saking berat penyakit itu kulit terlepas dari tulangnya. Kita baru separuh, maka kedepankan kesabaran untuk bisa menghadapi problem kehidupan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu yang keenam, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ucapan yang benar saat kita sakit adalah doa. Ya, karena doa adalah merupakan harapan terbaik kita kepada Allah. Tidak mengeluh kepada siapa-siapa, tetapi memperbanyak zikir, doa, dan harapan tertuju hanya kepada Allah untuk meminta kesembuhan terhadap sakit yang kita alami. Yang terakhir, yang ketujuh, kesabaran adalah bukti keimanan yang kuat bagi mereka yang sabar dalam menghadapi sakit yang Allah berikan kepada diri mereka. Dan orang beriman akan sabar dan tetap ridho atas segala takdir Allah yang Allah berikan kepadanya, termasuk sakit tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi teman-teman yang mengalami sakit. Maka mari kita coba sebarluaskan video ini kepada mereka. Semoga dengan penjelasan ini dapat membangkitkan semangat pada diri mereka untuk bisa kembali sehat, pulih sebagaimana sedia kala, sehingga bisa melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.